Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 11, untuk mengawali pertemuan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, baiknya mulai diawali saya minta tolong untuk masuk bisa. Teman sudah atas melakukan pembelajaran pada kita kedua. Sudah ada kedua, ada sama-sama berdoa. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Terima kasih untuk semangat adik-adik hadir di pelajaran saya, hadir di sekolah, berusaha dalam keadaan apapun, tetap berusaha datang, berusaha belajar. Semua usaha adik-adik pasti di depan akan memberikan hasil yang baik. Yang Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kita masuk pada tapi sebelum masuk adik-adik punya kredit. Jadi Pak Guru minggu kemarin kasih tugas, masih ingat? Ya. Jangan pura-pura lupa. Jadi membuat makalah di pertemuan kemarin. Ya. Teman-teman membuat makalah tentang jenis-jenis label hari 40 oleh tadi janjian sudah kita sepakati bersama. Biar tidak ayo saja buat sampai akhirnya kalau keluar diam-diam lagi biar masukkan tugas lagi. Boleh ya? Boleh. Tadi hari ini tugas Ya. masing-masing ketua kelompok silakan mengantarkan tugas. Tugas ini hanya satu kelompok satu makalah, jadi hitung ringan. Ya. Oh, oke, sudah. Ya, mantap. Oke, terima kasih. Nanti Pak Guru akan baca, akan nilai juga Pak Guru akan transparan tulis di grup WhatsApp ini. Masih seperti biasa. Terima kasih untuk tugas ini. Ini sudah berusaha. Saya tahu, ini bukan sesuatu yang mudah. Hanya semudah ketik cetak lengket pasti ada usaha yang besar di balik hal ini. Aku juga harap usaha ini bisa diimplementasikan lagi di tugas-tugas yang selanjutnya. Boleh ya? Oke, jangan cuma tugas pertama semangat, ada. Tiba-tiba tugas kedua, ini apa? Oke? Ya. Terima kasih banyak memperhatikan usaha saya. Oke, lanjut adik-adik sekalian. Hari ini kita seperti pertemuan kemarin di akhir sampaikan bahwa kita akan masuk ke kompetensi dasar yang baru. Kita akan masuk ke kompetensi dasar yang baru itu tentang desinfeksi. Adik-adik sekalian, nah, desinfeksi masih ada kaitan-kaitannya dengan materi yang pertama mengenai desinfeksi. Nanti setelah kita bahas ini, kita ada di dalam pelajaran ini, kita akan tahu kaitannya di sini. Seperti juga di materi yang pertemuan keempat kalau tidak salah, di slide itu pertemuan ketiga, di slide itu ada kata-kata desinfeksi di dalam. Jadi ada yang jurus ke situ. Jadi adik sekalian, materi ini masih ada kaitan yang erat dengan KD yang sebelumnya, walaupun dia KD yang berbeda. Ya, oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, Pak Guru harap juga adik-adik di kegiatan awal ini bisa tetap semangat, hadir terus seperti ini. Alhamdulillah kemarin kalau orang yang sakit sudah bisa masuk ya. Kita sama-sama bersyukur adik-adik yang sakit
sakit ini kadarulah, memang manusia ada sakit juga. Ya, tapi bagaimana kita bisa menghindari itu, bagaimana lalu tidak mengganggu aktivitas hari dalam belajar. Hanya saja kita berusaha untuk menghindari. Kita pun sekarang belajar tentang kemarin belajar tentang bagaimana apa itu deteksi dan lain-lain. Sebagian juga yang tidak belajar tentang deteksi, sebagian tidak belajar tentang. Oke, adik-adik sekalian. KD untuk pertemuan kelima ini menerapkan deteksi kedaulatan Islam. Ada dua indikator pencapaian kompetensi yang harus kita sama-sama bisa kuasai. Yang pertama menjelaskan deteksi peralatan kesehatan. Yang kedua menentukan jenis sarung tangan atau handscoon. Kemarin kita sudah melakukan praktek pemasangan alat pelindung diri. Hari ini kita akan cari tahu poin apa jenis-jenisnya itu. Jadi akan dijelaskan. Ternyata handscoon itu ada banyak, ada jenis-jenisnya. Ternyata masker itu ada jenis-jenisnya. Kita akan belajar di sini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menentukan jenis sarung tangan handscoon. Kita akan belajar bukan hanya sekedar cara pakai handscoon seperti ini. Nanti hari ini kita harus tahu ternyata handscoon itu ada jenis-jenisnya. Di sini kita akan belajar lebih jauh tentang handscoon itu. Ada jenisnya, bagaimana jenis yang ini, bagaimana jenis yang ini. Kita akan pelajari. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran ada dua. Tujuan pembelajaran di KD ini yang harus juga adik-adik bisa dapatkan dengan mempelajari kali ini. Yang pertama dengan menggali informasi peserta didik dapat menjelaskan desinfeksi peralatan kesehatan secara mandiri. Jadi adik-adik harus bisa menjelaskan desinfeksi peralatan kesehatan secara mandiri dengan pelajaran ini. Yang kedua melalui diskusi peserta didik dapat menentukan jenis sarung tangan yang disebut secara mandiri. Jadi melalui diskusi adik-adik juga harus bisa menentukan jenis sarung tangan, bisa menentukan jenis handscoon. Jadi ada dua tujuan yang penggunaan bisa kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini di dan minggu depan. Di sini ada kata-kata diskusi, berarti metode pembelajaran kita masih tetap menggunakan metode diskusi. Ada metode, 3 metode seperti KD yang sebelumnya. Tidak bisa ada ceramah, ada diskusi, kemudian ada demonstrasi. Demonstrasi kita akan lakukan di pertemuan minggu depan. Adik-adik akan mendemonstrasikan seperti KD yang sebelumnya. Jadi metode pembelajaran yang akan kita gunakan di KD ini juga masih sama dengan metode yang tadi ada sebelumnya. Oke, adik KKM, karena ini KD yang baru. Pak Guru juga penting untuk jelaskan ini KKM pada mapel KD PKT. Jadi penilaiannya ada penilaian sikap, memang rata-rata masih sama, tapi kita harus adik-adik tahu. Jadi di KD ini ada penilaian sikap, ada observasi pengamatan, ada obrolan, ada penilaian pengetahuan, ada pengisian KPD seperti biasa. Kemudian ada tes tertulis pakai ya, jadi Google Meet nanti kita buatkan. Itu nanti di pertemuan depan ya, pengetahuan. Seperti di pertemuan kedua kalau tidak salah itu ada mengisi soal ulang ya, puisi bisa dikatakan. Oke, yang ketiga penilaian keterampilan presentasi dan kerja. Jadi hari ini keterampilannya menggunakan lihat adik-adik mempresentasikan materi diskusi dari masing-masing kelompok. Kelompok masih sama ya? Kelompok masih sama, tidak berubah. Oke? Kelompok masih sama. Oke? Di minggu depan tentu yang akan nilai keterampilannya adalah praktek atau demonstrasi dari adik-adik tindakan yang adik-adik lakukan. Di sini kita akan mulai cara adik-adik mempresentasikan, cara adik-adik memberikan pertanyaan, cara
sikap ya bagaimana sikap adik-adik dalam mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir. Aku rasa ini tidak perlu dijelaskan gimana. Oke, sebelum kita masuk ke materi atau kegiatan pembelajaran ini, Bapak akan memberikan sedikit pengantar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, disinfeksi. Oke, yang pertama, ini harus tahu definisi dari desinfeksi. Jadi, desinfeksi adalah tindakan membunuh kuman patogen dan apatogen, tapi tidak termasuk sporai pada peralatan perawatan atau pelumuran. Maksudnya di sini, desinfeksi itu dia adalah tindakan membunuh kuman patogen yang berbahaya atau yang apatogen yang tidak berbahaya atau mungkin dia bisa memberikan manfaat. Tapi tidak membunuh sporanya, artinya dia tidak akan membunuh sel dari kuman. Dia akan sedikit berbeda dengan sterilisasi. Nah, gimana itu di peralatan perawatan? Baik, peralatan perawatan kan ada yang plastik, peralatan makan, banyak yang plastik, ada peralatan sterilis. Ada segala macam yang sterilis itu, ada dari tembok, instrumen, ada gunting, ada segala macam. Kemudian ada alat tembok. Di situ ada laken, ada stick laken, ada bukan laken, ada dokter laken. Kemudian ada selimut, sarung bantal dan lain-lain. Di sini kita akan melakukan desinfeksi di alat tadi. Kemudian di permukaan tubuh biasanya untuk buka atau cuci tangan yang dilakukan di pertemuan kedua itu termasuk juga dalam tindakan desinfeksi. Itu masuk dalam ataupun membersihkan luka itu termasuk perawatan luka yang dilakukan. Ada tindakan desinfeksi di dalam. Oke, lanjut. Cara melakukan desinfeksi. Jadi ada cara untuk melakukan desinfeksi. Ada 4 cara. Desinfeksi dengan cara mencuci. Nah, salah satu contohnya mencuci. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian desinfeksi dengan cara mengoleskan. Ya, bisa mengoleskan alkohol ataupun betadin di muka. Masuk tindakan desinfeksi. Kemudian desinfeksi dengan cara merendam. Desinfeksi dengan cara merendam ini seperti yang tadi yang perlu sampaikan. Adalah tindakan yang telah sudah sering lakukan dalam melakukan praktek mengganti alat tenun. Itu kan ada lakennya, hujan lakennya, oper lakennya, stick lakennya, sarung bantal, selimut, perlak itu direndam selama 24 jam untuk membunuh kuman. Memang kalau kita pelajari lebih jauh untuk merendam seperti itu kalau dia memang infeksius. Nah, kalau di web kan tidak infeksius, pasien yang seru, tapi tetap harus kita pelajari bagaimana cara merendam yang infeksius atau desinfeksi yang infeksius dengan yang non infeksius seperti itu. Yang keempat, desinfeksi dengan cara menjemur di bawah sinar matahari. Adik-adik juga lihat ada kakak kelas yang menjemur bantal, kemudian matras, itu juga termasuk tindakan desinfeksi. Masuk dalam tindakan desinfeksi. Jadi jangan bilang cuma sekedar desinfeksi supaya bilang lebih bau. Ada tujuannya juga. Bau itu juga timbul karena ada bakteri. Maka dijemur itu adalah satu tindakan desinfeksi. Oke, jadi ada 4 tindakan atau cara melakukan desinfeksi. Mungkin kalau adik-adik mencoba membaca literatur yang lain atau mengembangkan materi di luar internet, ada perbedaan pendapat. Mungkin ada 5, mungkin ada 6, mungkin ada 7, mungkin ada 8 yang ada pendapat. Ya itu memang perbedaan itu bukan berarti ada yang salah, ada yang benar. Ya, itu kalau guru bilang
Oke. Lanjut kita masuk. Adik-adik kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Masih semangat ini? Masih semangat? Masih semangat? Masih tidak semangat. Saya sudah panas semua. Tidak tahu karena ini bimbing gagal lecet atau papan baru yang dipandangi atau apa. Cuma Pak Guru agak geger. Susahnya itu di sini. Oke, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Seperti biasa, ketua kelas minta tolong. Ini buku dibagi per kelompok dan KPD juga dibagi per kelompok. Sabar ya, sabar. Dua-dua. Buku. Oke. Sekarang bisa diamati KPD-nya, bisa juga mengamati langsung di slide-nya seperti biasa. Adik-adik, di sini ada satu gambar. Kan? Perintahnya amatilah gambar berikut ini. Gambar ini akan mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Ini gambar ada 3 tangan yang menggunakan sarung tangan, tapi sarung tangan ini berbeda. Adik-adik silakan buka buku apa namanya, buku panduan atau buku paketnya, baca di situ. Kalau tidak salah dia ada di halaman. Sabar. Oke. Dia ada di dia ada di halaman 29. Kayak yang baru ada bab 3 di situ. Jadi bisa baca materinya. Kemudian perhatikan gambar ini dengan baik. Oke, kita lanjut. Di sini ada tugas dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 harus menentukan jenis sarung tangan. Kemudian ke kelompok 2 itu tugasnya sarung tangan yang ideal untuk pemeriksaan itu yang mana dari sekian jenis yang ada sesuai dengan buku itu. Ya. Kemudian ada salah satu bagus belum dapat ini, tapi di KPD-nya itu benar bahwa di situ yang ketiga itu adik-adik silakan tentukan tindakan keperawatan yang menggunakan ya. Mohon maaf karena beda yang di slide dan di KPD. Oke, jadi yang ketiga itu yang di KPD yang benar, jadi tentukan tindakan keperawatan apa saja yang membutuhkan sarung tangan, tindakan keperawatan. Ada juga materinya di situ. Oke, lanjut. Pokoknya kita menjelaskan panjang lebar masalah KPD-nya. Cuman silakan adik-adik amati, Pak Guru kasih waktu 10 menit saja. Karena ini sudah terbiasa 10 menit saja, jangan kita lama-lama. Kemudian ini bisa boros waktunya baru sekitar 15. Jangan diselesaikan. Oke, 10 menit dari sekarang. Akan dibaca materinya di situ paket ini, kemudian isi untuk KPD sambil mengamati gambar kita. 10 menit ya.
lagi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa setelah 10 menit ini, adik-adik bisa bertanya sebelum menentukan kesimpulan yang akan dipaparkan. Boleh Pak Guru kasih kesempatan, tapi usahakan yang 10 menit ini digunakan dengan baik untuk pengamatan dulu. Oke, boleh ya? Pak Guru ini sekali menulis. Oke, waktu pengamatan sudah selesai 10 menit. Jadi sebelum masuk ke kegiatan diskusi, Pak Guru kasih kesempatan adik-adik untuk memberikan pertanyaan terkait hasil pengamatan masing-masing kelompok. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Ada. Ya. Biar tidak menyita waktu terlalu banyak, pertanyaannya juga bisa kita kembangkan saat diskusi. Setiap kelompok perlu kasih kesempatan satu pertanyaan. Ya. Boleh ya? Ya. Mulai dari kelompok berapa dulu? 2. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu metode desinfeksi? Apa itu metode desinfeksi? Oke, kelompok 1, kelompok 3. Yang selanjutnya? Saya. Oke, kelompok. Baik, saya akan bertanya apa perbedaan antara sterilisasi dan desinfeksi. Sekian, terima kasih. Oke, kelompok 3, satu pertanyaan, silakan. Saya. Oke, silakan. Apa gunanya desinfeksi? Apa gunanya desinfeksi? Tindakan desinfeksi. Ya. Sebelum Pak Guru jawab, kira-kira di masing-masing orang siswa serta didik yang melakukan pengamatan ada tidak yang menemukan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tadi? Ada. Ada. Ya. Oke, siapa yang bisa? Saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Suleiman. Apa perbedaan antara sterilisasi dan infeksi? Yaitu sterilisasi merupakan tingkat pemrosesan ulang yang dilakukan saat memproses peralatan perangkat medis dengan penghancuran semua bentuk kehidupan mikroba termasuk bakteri, virus, sopran, dan jamur. Sedangkan disinfeksi dengan
lokasi mikroorganisme yang menghasilkan penyakit tetapi tidak merusak spora bakteri. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada yang bisa bantu menjawab? Saya. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa gunanya desinfeksi? Tujuan desinfeksi adalah untuk membunuh mikroorganisme atau mengurangi jumlah mikroorganisme sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Hal tersebut untuk mencegah adanya akumulasi mikroorganisme di lingkungan yang berpotensi dapat membahayakan kehidupan organisme lain. Sekian. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban? Pertanyaan terakhir? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali endospora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati non biologis seperti dinding, lantai, peralatan dan lainnya, ruangan, pakaian dan alat pelindung diri APD. Jawaban dari tiga kelompok tadi sudah sangat baik dan silakan diisi untuk bagian pembuktiannya di LKPD yang nanti akan dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Nah, seperti biasa yang akan memimpin diskusi, kita akan tunjuk ketua kelas untuk jadi moderator. Untuk memimpin diskusinya seperti biasa panel di semua melakukan pemaparan dulu. Setelah itu diberi kesempatan masing-masing kelompok untuk bertanya. Berhubung waktu juga sudah dekat untuk pelajaran yang lain, jadi dibatasi saja pertanyaan setiap kelompok satu pertanyaan saja. Oke? Sudah siap? Sudah diisi LKPD-nya? Iya. Saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mungkin Panul, di sini saya akan membantu diskusi pada hari ini. Untuk kelompok 1, silakan kalian untuk mendiskusikan presentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis sarung tangan. Jenis sarung tangan yang baik terbuat dari bahan lateks karena elastis, sensitif dan tahan lama dan dapat disesuaikan dengan ukuran tangan. Karena meningkatnya masalah alergi lateks, sedang dikembangkan bahan serupa yang disebut nitril yang merupakan bahan sinetik seperti lateks. Bahan ini tidak menimbulkan alergi. Sekian, terima kasih. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1, dan yang kedua kita lanjutkan dengan kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sarung tangan yang ideal untuk pemeriksaan. Penentuan sarung tangan apa yang terbaik untuk pemeriksaan tergantung pada tingkat risiko paparan terhadap darah atau tubuh terinfeksi, risiko rendah atau tinggi, lamanya tindakan dan kemungkinan alergi terhadap lateks atau nitril. Yang pertama, sarung tangan lateks. Yang kedua, sarung tangan vinil. Yang ketiga, sarung tangan nitril. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis tindakan keperawatan yang membutuhkan sarung tangan ialah injeksi, pengambilan darah, barang APP infus, pemeriksaan dalam, pemasangan atau APP AKDR, susion, ETT atau Gues kit, heating atau dressing luka baru, membersihkan darah, dressing luka lama atau kontrol, panjang kateter urine, AFR, kateter urine, panjang atau AFF net,
membersihkan alat-alat penenangan lembah terkontaminasi. Sekian, terima kasih. Ya, itulah hasil diskusi dari setiap masing-masing kelompok. Dan selanjutnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Dan setiap kelompok hanya dibatasi dengan satu pertanyaan. Dan pertanyaannya dimulai dari kelompok 3, 2, dan 1. Untuk kelompok 3, persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Sebutkan jenis-jenis sarung tangan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Berikan minimal 3 jenis tindakan keperawatan yang membutuhkan sarung tangan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa saja jenis sarung tangan khusus dalam K3? Sekian. Tadi masing-masing kelompok sudah memberikan masing-masing pertanyaan dan selanjutnya kita lanjut dengan menjawab. Mulai dari 3, 2, dan 1. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan minimal 3 jenis tindakan keperawatan yang membutuhkan sarung tangan. 3 jenis tindakan keperawatan yang membutuhkan sarung tangan ialah injeksi, pengambilan darah, dan pasang kateter urin. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja sarung tangan khusus dalam K3? Pertama, sarung tangan untuk kimia, sarung tangan untuk pengelasan, sarung tangan kulit, sarung tangan untuk panas, sarung tangan untuk dingin, terakhir sarung tangan untuk elektrikal. Sekian. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jenis-jenis sarung tangan. Yang pertama, sarung tangan karet latex. Material yang terbuat dari karet alami ini paling umum digunakan untuk sarung tangan rumah tangga. Yang kedua, sarung tangan vinil. Sarung tangan vinil terbuat dari polimer plastik sintetis. Yang ketiga, sarung tangan karet nitril. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari setiap masing-masing kelompok. Dan selanjutnya presentasi pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Presentasi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi diskusi yang sudah dibimbing oleh ketua kelas. Sebagai moderator boleh kasih aplaus dulu. Oke sekalian, sebelum kita masuk ke kegiatan penutup ada beberapa tambahan informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, terkait dengan materi desinfeksi ini akan ada banyak lagi yang harus kita pelajari. Contohnya dari bagaimana cara mensterilisasi yang 4 cara tadi, dengan cara sinar matahari, dengan merebus, dengan mengores, dan itu harus kita pelajari lagi di kesempatan selanjutnya. Dan penting untuk kita praktekkan juga, biar adik-adik ketika turun PKL juga bisa mengaplikasikan ini di tempat adik-adik bertugas. Walaupun memang ini akan ditemui, mau dan tidak mau ini akan dilakukan di tempat adik-adik PKL, karena alat-alat kesehatan itu harus didesinfeksi. Tidak bisa dia digunakan kalau belum terdesinfeksi. Oke, kita masuk ke kegiatan penutup di pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil sama-sama dari pembelajaran hari ini adalah ternyata untuk sarung tangan itu ada macam-macam jenisnya. Dan setiap jenis itu harus disesuaikan dengan tingkat tindakan yang akan kita ambil. Apakah itu berbahaya, apakah itu dia lebih menginfeksi lebih, dan lain-lain. Itu ada pilihan-pilihan dari sarung tangan yang harus kita gunakan. Dan itu sudah dipaparkan tadi. Dari juga sudah bertanya atau yang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Oke, jadi tinggal adik-adik mengaplikasikannya di rumah sakit saat PKL. Oke.
Berikut untuk pertemuan yang minggu depan kita akan melakukan praktek. Jadi praktek yang akan kita lakukan itu ada dua praktek yang akan kita lakukan. Yang pertama, adik-adik harus tahu cara membuat mensterilisasikan, desinfeksi peralatan kesehatan makan, gimana cara mendesinfeksi itu harus dipraktekkan. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus mempraktekkan desinfeksi untuk alat kesehatan linen yang benar-benar seperti sorbet, laken itu akan dipraktekkan. Jadi dua praktek yang akan dilakukan satu kali di minggu depan ini. Persiapkan diri untuk praktek ini dan pastikan bahwa setiap siswa itu di tiap-tiap kelompok itu hadir, karena ada penilaiannya di situ. Dua praktek sekaligus. Insya Allah ya. Ya. Oke. Seperti di awal tadi kita buka dengan doa, maka di akhir kita harus tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Karena kita tadi sudah mulai pembelajaran, dan langkah lainnya kita sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan, bukunya juga dikumpulkan. Terima kasih untuk perhatian adik-adik hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, berusaha untuk hadir di minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.